didirikan untuk membantu terjadinya sumber daya manusia di bumi Indonesia yang memiliki kualitas iman dan takwa yang tinggi. Karena proses pembudayaannya prima. Yang satu memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dengan biaya yang rendah. Iptek namanya. Untuk menciptakan manusia itu, saya berpendapat keberadaan ICMI jawabannya yang tepat. ICMI itu tidak boleh bereaksi sesaat. Harus long march dari generasi ke generasi. Kita hanya menilai pimpinan itu berhasil atau tidak. Bagi saya gampang menilainya. Tinggal bertanya, apa yang dia pimpin itu lebih hebat dari dirinya atau tidak. Kalau tidak lebih hebat, dia gagal. Kalau yang dia pimpin itu lebih hebat, jagoan dia. Itu namanya progres. Untuk hal itu saya pegang, pakailah 5K. Peningkatan kualitas berpikir. Peningkatan kualitas bekerja. Peningkatan kualitas berkarya. Bekerja dan berkarya berbeda. Bekerja sesuai dengan peraturan. Berkarya, create, menghasilkan ide-ide baru, terobosan-terobosan baru yang menguntungkan kehidupan sekitar Anda dan masyarakat. Itu berkarya. Keempat, meningkatkan kualitas iman dan takwa dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kelima, meningkatkan kualitas hidup. Saudara, semua kembali kepada peran sumber daya manusia. Jadi saya dari situ sudah bisa ambil kesimpulannya bahwa ICMI itu tidak boleh sara. Sara ya tentunya saya tidak bisa membuka ICMI untuk setiap agama, tidak mungkin dong. Karena kita dasarnya namanya juga Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Oke? Tapi antara Muslim saya tidak beda-bedakan. Karena itu saya sampaikan, Bung, saya tidak mau Anda berdiskusi, Anda Islam, baca Al-Quran, saya juga. Saya tidak mau berdiskusi mengenai perbedaan pendapat Anda dengan saya nggak mau. Karena Anda tidak pernah berbicara dengan Allah, saya juga tidak pernah. Baiklah kita mulai dengan membicarakan berdiskusi mana persamaannya. Persamaan yang ada itu saya rekat, kita rekat. Menjadi rekat dengan apa? Dengan Al-Quran. Secara demikian, tahap demi tahap, kita memperkuat kokoh kesatuan daripada SDM itu. Saya tidak boleh bedakan siapa yang mau masuk, tidak mau menjadikan eksklusivitas dalam arti pendidikan. Tapi kita harus tahu, kita semuanya sebaiknya jangan menjadi cendekiawan itu ada bukan karena SS-nya, S1, S2, dan seterusnya, S3. Tapi karena dia peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi di lingkungannya. Jadi pemimpin itu dari ICMI saya harapkan bahwa pimpinan dari itu tidak main perintah-perintah. Dia benar-benar bukan hands off, hands on. Langsung gitu, bukan saya itu sistem feodal. Perintah begini, perintah begitu dan seterusnya. Nah, gotong royong kita kerjasama dan seterusnya. Itu memang yang namanya demokrasi. Jadi saya menyampaikan bahwa ICMI itu
saya berkeyakinan bahwa IJMI itu di masa yang sekarang dan akan datang itu akan makin lama makin berperan dalam menentukan kualitas kehidupan di bumi Indonesia yang tidak sara dan demokrasi yang mengandalkan pada sumber daya manusia terbarukan. IJMI berdiri 20 tahun yang lalu dan sekarang sedang memasuki tahap 20 tahun kedua ke depan. Pada waktu IJMI didirikan 20 tahun yang lalu memang kita tidak bisa menggambarkan bahwa IJMI akan berkembang seperti sekarang ini. Harus secara jujur dan terus terang kita akui bahwa pendirian IJMI pada waktu itu didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang memang berbeda dengan keadaan sekarang. Pada waktu itu masyarakat Islam itu terasa terpecah-pecah secara sektarian di dalam berbagai aliran, di dalam berbagai mazhab dengan berbagai kepentingan. Juga ada di antara umat Islam, pimpinan-pimpinan umat Islam, ada yang memang termarginalkan, ada yang tidak termasuk di dalam mainstream, bahkan ada yang dicurigai sebagai anti nasional atau anti Pancasila dan sebagainya. Selain daripada itu juga ada suasana kecurigaan umum di dalam khususnya dalam lingkungan pemerintahan terhadap umat Islam, terhadap orang-orang yang latar belakang keislamannya kental gitu. Padahal umat Islam itu kan potensi yang besar di kalangan bangsa kita. Tetapi potensi yang besar itu tidak bisa memanifestasikan dirinya menjadi kekuatan yang nyata. Nah, baik dari sebagai kekuatan ekonomi maupun sebagai kekuatan pembaruan. Maka pada waktu itu diperkarasailah awalnya oleh sejumlah mahasiswa di Universitas Brawijaya yang menyarankan ide ini. Saya kira sudah tahu Bang Sali ini. Ide ini diambil alih oleh Pak Habibie, dilaporkan kepada Presiden, maka menjadilah IJMI. Jadi pada awalnya kecurigaan terhadap IJMI itu besar sekali. Dan juga tentangan terhadap IJMI besar sekali. Bukan hanya dari mereka yang berasal dari kelompok-kelompok sekuler, atau yang disebut sebagai bukan kelompok yang mendasarkan wawasannya atau falsafahnya dengan agama Islam. Tapi di kalangan umat Islam sendiri banyak tokoh-tokoh yang skeptis terhadap IJMI. Banyak tokoh-tokoh yang menganggap kenapa kok harus ada cendekiawan Muslim sebagai organisasi cendekiawan Muslim, padahal umat Islam kan terbesar. Ya, kenapa gitu? Bagaimana dengan umat-umat beragama lainnya? Padahal umat beragama lain masing-masing juga sudah punya kelompok cendekiawan. Ada PIKI, ya Persatuan Umat Kristen, ada Parisada Hindu Bali dan ada sebagainya lah. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dari segi itu. Terutama dari kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok nasionalis, sebagian tentunya di lingkungan ABRI pada waktu itu ya terhadap IJMI itu dalam prinsip itu masih ada kekhawatiran atau keraguan-raguan apakah ini tidak mengganggu persatuan bangsa, tidak mengganggu kebangsaan, tidak menimbulkan sara dan sebagainya. Nah, dengan perjalanannya waktu ternyata memang IJMI itu betul-betul berperan sebagai kekuatan pembaru. Jadi dengan figur Pak Habibie dan banyak figur-figur lain yang berada di dalam IJMI, maka IJMI berkembang menjadi kuat dan memulai kepercayaan yang luas dari masyarakat. Nah, pada kabinet Pak Harto sebelum yang terakhir, sebelum terakhir, banyak sekali tokoh IJMI berada di dalam kabinet. Nah, bahkan Ketua Umum IJMI menjadi Wakil Presiden. Yang juga penting patut kita catat adalah pada waktu proses reformasi terjadi pada tahun 1998-1999, tokoh-tokoh reformasi itu banyak sekali berasal dari IJMI. Banyak tokoh-tokoh IJMI justru menjadi tokoh-tokoh reformasi dan tokoh-tokoh pembaru, baik sebagai konseptor maupun sebagai penggerak aksi masyarakat massal. Nah, jadi tidak akan salah dikatakan bahwa IJMI adalah kekuatan pembaru.
Dan pada waktu krisis moneter yang terjadi pada tahun 97-98, dan itu tokoh-tokoh ICMI yang ada di pemerintahan, ada di kabinet, termasuk ada di masyarakat, itulah sebenarnya yang merintis pemulihan ekonomi. Selain juga merintis berbagai merintis landasan atau kaidah-kaidah, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi landasan demokratisasi. Jadi kita pada zaman Pak Habibie itulah, zaman pemerintahan ICMI kita katakanlah ya, itu terjadi proses perubahan yang besar sekali. Jadi landasan-landasan demokrasi kita sekarang di bidang politik itu diletakkan justru pada zaman Pak Habibie. Upaya pemulihan ekonomi sehingga akhirnya kita bisa mengatasi krisis ekonomi dilakukan pada zaman pemerintahan Pak Habibie. Pemerintahan yang sesudahnya yang melanjutkan berbagai ketentuan dasar yang sekarang dimuat dalam amandemen Undang-Undang Dasar yang membuat kita menjadi negara yang demokratis atau demokrasi, itu disusun pada zaman Pak Habibie. Memang dibentuk dalam ditetapkan dalam berbagai ketetapan MPRK, undang-undang dan sebagainya, yang akhirnya juga dijadikan materi untuk Undang-Undang Dasar. Ya, pemikiran mengenai pemilihan presiden secara langsung, mengenai desentralisasi, mengenai kekuatan DPR, jadi harus ada keseimbangan, ada kekuatan legislatif dan eksekutif, pemisahan TNI dengan Polri, jadi bahwa Polri harus tunduk kepada otoritas sipil, nah, itu semua diletakkan pada zaman itu. Kemudian pemilihan umum yang bebas, sistem multipartai, dicabutnya sensor pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, unjuk rasa, demonstrasi, itu ditetapkan pada zaman Pak Habibie. Kebebasan orang berserikat itu membuat bahwa organisasi profesi itu tidak perlu satu. Misalnya PWI bisa lebih dari satu, dan lain sebagainya. Pengacara juga bisa lebih satu, serikat buruh tidak hanya harus satu, dulunya kan harus satu semuanya. Itu terjadi pada zaman Pak Habibie. Pada zaman Pak Habibie itu, yang pertama kali dilakukan oleh beliau itu adalah membebaskan tahanan politik. Jadi tradisi tahanan politik itu dihentikan pada zaman Pak Habibie. Tentu zaman Pak Habibie berarti ya kita semua yang ada di dalam itulah yang memberikan yang memberi kontribusi termasuk pemulihan ekonomi, karena pada waktu itu saya adalah Menko Ekuin, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri. Dan di dalam portofolio Ekuin itu banyak sekali menteri-menteri ICMI. Ada Pak Adi Sasono, Menteri Koperasi, Muslimin Nasution, Menteri Kehutanan, Pak Rahardi Ramlan, Menteri Industri, Pak Zuhal, ya, Menteri Ristek, itu semua adalah tokoh-tokoh ICMI. Nah, tokoh-tokoh ICMI inilah sebetulnya yang memulai proses demokratisasi yang kemudian dikonsepkan di dalam Undang-Undang Dasar sebagai aturan dasar negara kita dalam konstitusi. Demikian juga pemulihan ekonomi. Nah, sekarang setelah 20 tahun berjalan, ICMI tidak lagi secara formal berada di pemerintahan, itu tidak seperti dulu. Nah, jadi ke depan memang ICMI harus melihat peran apa yang akan dijalankannya. Pertama, menurut saya dari kata ICMI saja, cendekiawan Muslim se-Indonesia itu harus ada ditarik beberapa pengertian kan. Pertama, ini adalah kelompok cendekiawan, bukan kelompok massa, bukan kelompok partai, bukan kelompok agama tertentu. Ini cendekiawan. Namanya Muslim. Nah, Muslim ini juga adalah bahwa kata sifatnya adalah kelompok ini kelompok Muslim. Ya, kenapa? Karena sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, dan sebagian besar rakyat Indonesia yang miskin dan terbelakang itu yang beragama Islam. Maka kalau para cendekiawannya tidak mengambil inisiatif prakarsa untuk memajukan umat Islam, siapa lagi? Gitu. Ketimpangan-ketimpangan terjadi kan tentunya yang paling banyak yang paling banyak berada di lapisan bawah itu kan umat Islam. Saya tidak mengatakan bahwa umat lain tidak ada masalah. Misalnya di Papua ya umat Kristen barangkali ya. Di Kalimantan Barat banyak penduduk Cina yang miskin juga sama dengan pribumi. Tapi sebagian besar umat Islam. Dan keindonesiaan. Jadi ada kecendekiawanan, keislaman, dan keindonesiaan. Jadi keindonesiaan ini penting karena disinilah kita menunjukkan bahwa falsafah Islam dan falsafah Pancasila Indonesia ini tidak bertentangan. Bahwa Islam dengan Pancasila itu
tidak bertentangan ajaran Islam. Bahkan kalau kita teliti kita kaji secara mendalam, justru berjalan sejalan. Jadi ke depan, tantangan bagi ISMI adalah bagaimana membumikan nilai-nilai dasar ISMI yang tadi dari namanya. Ada berbagai program ya yang saya tinggal nanti bisa diberitahu. Tapi menurut saya prinsipnya begitu. Jadi kontribusi ISMI kepada negara dan bangsa adalah melalui kecendekiawanan dan kecendekiawan yang bagaimana kecendekiawan Muslim dan kecendekiawan Indonesia, Muslim Indonesia. Kita tidak menginginkan Muslim menjadi ISMI menjadi ajang partai. Jadi tidak ingin kita ISMI itu dibajak menjadi kepentingan partai tertentu. Tapi kita juga tidak melarang atau bahkan menganjurkan tokoh-tokoh ISMI menjadi pimpinan-pimpinan partai. Tidak ada masalah kalau memang dari pimpinan partai itu melihat pada tokoh ISMI itu memang baik, potensial, atau mempunyai prestasi, apa salahnya. Kami juga tidak keberatan, bahkan menganjurkan dan mendorong kalau ada tokoh-tokoh ISMI menjadi pimpinan pemerintahan. Apakah presiden, apakah wapres, atau menteri-menteri, tidak ada masalah. Bahkan kita sangat bergembira karena kalau makin banyak tokoh ISMI berada di pemerintahan dan tokoh-tokoh partai termasuk di DPR, maka program-program ISMI masih makin bisa dilaksanakan. Jadi dalam dasawarsa ketiga ke depan ini memang ISMI harus mendudukan kembali bagaimana kiprahnya yang paling tepat gitu. Kiprah dalam suasana demokrasi, kiprah di mana pertumbuhan ekonomi kita ditantang untuk bersaing dengan ekonomi lainnya. Kiprah di mana sebagian besar meskipun kemiskinan berkurang, tapi perbedaan kesenjangan antara yang mampu dan yang tidak mampu itu melebar, tidak menyempit, baik antara pusat dan daerah, antara barat dan timur, antara Jawa dan luar Jawa, itu tidak menyempit. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan itu juga terasa. Yang lapisan bawah memang ada kemajuan, tapi yang di atas kemajuannya lebih besar lagi. Jadi ini yang jadi masalah buat ISMI ke depan. Masalah lain adalah bagaimana kita, karena sekarang kita berhadapan dengan masalah moral bangsa. Terasa bahwa karena pengaruh globalisasi, pengaruh teknologi, pengaruh televisi, berbagai media, maka terjadi semacam gempuran terhadap moral bangsa kita. Terjadi erosi di sana-sini. Nah, bagaimana ini mengembalikan kembali bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermoral. Nah, ini juga satu masalah. Salah satu tantangan yang perlu diperjuangkan oleh ISMI. Di bidang politik, bagaimana membuat demokrasi kita berkualitas. Demokrasi yang mensejahterakan rakyat. Karena sekarang demokrasi ini oleh banyak masyarakat, banyak kalangan, dianggap belum mensejahterakan, bahkan memberikan contoh yang buruk. Justru kelakuan yang buruk itu dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai pimpinan yang dipilih oleh rakyat atau yang dikenakan oleh rakyat, yang diberi kepercayaan. Jadi kita bagaimana membangun demokrasi, membangun sistem politik yang sehat, kuat, dan demokratis, tapi berkualitas dan menghasilkan kesejahteraan. Keluar kita harus menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat. Nah, jadi berbagai hal ini akan menjadi tantangan bagi ISMI ke depan. Nah, yang terakhir, dalam akhir tahun ke-20 ini dan masuk ke dekade ketiga harus terjadi regenerasi. Jadi generasi saya, seperti saya, Pak Muslimin, Pak Adi Sasono, Pak Habibie, kita harus sudah mulai mundur dan harus kita mulai mendorong generasi muda ke depan. Biar kami ini ya Turi Handayani. Kita sudah mengantar ke depan, sekarang ini kita sudah mengantar, kita harus mundur dan mendorong dari belakang. Nah, kita harapkan proses regenerasi di dalam ISMI ini berjalan dengan mulus, tanpa guncangan-guncangan, tanpa konflik antara tua atau muda, antara suku, antara aliran, ya mazhab. Nah, ini kita harapkan terjadi. Nanti kita akan lihat nih dalam muktamar yang akan datang. Nah, bagaimana ini mampu mendewasakan dirinya sebagai organisasi cendekiawan Muslim Indonesia yang dewasa. Terima kasih. 20 tahun yang lalu, ISMI lahir sebagai penanda era perubahan dalam masyarakat kita. ISMI harus menjadi suara hati nurani rakyat untuk satu perubahan besar ke arah masyarakat yang lebih berkeadilan, lebih demokratis, dan lebih sejahtera.
IJMI harus jadi pelopor untuk tegaknya kehormatan dan martabat bangsa, dan IJMI harus menghilangkan tanda-tanda dari berbagai bentuk kolonialisme lama maupun baru yang ada dalam bidang ekonomi dan bidang politik. Intinya, IJMI harus mampu membangun kekuatan bangsa untuk terwujudnya kedaulatan ekonomi dan politik di negeri kita atas dasar persatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di usia yang 20 tahun ini, IJMI kembali ditantang untuk lebih berperan membangun kekuatan bangsa. IJMI tidak boleh membiarkan bangsa kita menjadi bangsa pecundang, menjadi bangsa pinggiran dalam persaingan global. IJMI harus memposisi diri dalam era perubahan ini untuk menjadi suara rakyat jelata, untuk menjadi bagian dari kekuatan bangsa, untuk mendorong terwujudnya daya saing nasional, melanjutkan reformasi ke arah masyarakat yang berkeadilan, yang demokratis, dan sejahtera. Perlu diketahui bahwa kelahiran IJMI di Malang 20 tahun yang lalu itu bukanlah suatu yang seperti dukun tiban tiba-tiba jatuh, tapi merupakan suatu perjalanan yang panjang sekali. Dari kelompok-kelompok cendekiawan Muslim, saya katakan cendekiawan Muslim ini bukan saya sarjana di dalamnya, yang selama itu tidak mempunyai saluran untuk menyampaikan aspirasinya. Karena itu kita tidak heran kalau di pertemuan di Malang itu terdiri dari hampir semua unsur-unsur generasi muda Islam di sana, dan lebih daripada 500 lebih doktor yang hadir di sana menandatangani kelahiran IJMI pada tanggal 7 Desember 2000. Tentu ada pertanyaan, apa sebenarnya IJMI ini dalam konteks perjuangannya? Jadi IJMI bisa saya katakan adalah ikatan cendekiawan Muslim Indonesia. Dan cendekiawan Muslim itu tentu harus punya patokan-patokan yang kita sebut kaidah-kaidah atau hitoh-hitoh. Hitoh-hitoh IJMI itu ada 3 hal yang harus kita sepakatin bersama sebagai cendekiawan Muslim, sebagai intelektual Muslim, yaitu pertama hitoh keislaman. Apapun kalau sudah menyangkut akidah, kita tidak bisa berkompromi sama sekali. Kalau di luar akidah, kita bisa berkompromi. Itu maksudnya. Jadi IJMI itu keislamannya tidak boleh lepas dari organisasi itu sebagai hitoh yang pertama. Yang kedua hitoh daripada IJMI sebagai intelektual Islam itu bahwa hitoh dimensi keindonesiaan. Kita itu orang Indonesia. Indonesia itu punya ketentuan-ketentuan, mempunyai Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya, dan kita harus tunduk kepada undang-undang yang ada di Indonesia ini. Gitu. Terutama Undang-Undang Dasar 45. Karena itu kita sudah sepakat sebagai warga negara Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai suatu keputusan politik atau keputusan publik harus kita sepakatin. Tentu peraturan-peraturan itu harus kita sepakatin. Sedangkan hitoh yang ketiga daripada cendekiawan Muslim, yaitu hitoh sebagai ulil albab, sebagai cendekiawan, sebagai intelektual. Jadi dia harus menggunakan kemampuan-kemampuan intelektualnya untuk menghadapi masa-masa ke depan. Jadi dia tidak harus kaku pada Islamnya, tapi intelektualitasnya yang kita perlukan. Tentu apa di pertanyaan kedua, ngapain kumpul 500? Apa sih program inti yang ingin dikembangkan oleh cendekiawan Muslim ini? Kenapa dia mungkin berbeda dengan katakanlah kelompok-kelompok lembaga swadaya Muslim yang ada atau partai-partai yang ada? Yang inti program yang tidak pernah berubah dari muktamar pertama sampai muktamar yang ini yang akan datang di Desember, kita punya 4 program yang sangat praktis tidak berubah. Program pertama adalah program pendidikan. Apapun tujuan daripada IJMI adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup bangsa ini. Artinya mencerdaskan kehidupan bangsa itu merupakan program pokok kita. Dalam program pokok pendidikan kita inginkan sekali ke depan bagaimana mencetak khalifatul ard yang adillah dan rahmatan lil alamin. Bagaimana tokoh-tokoh ke depan itu betul-betul dia mempunyai karakter sebagai pemimpin maupun sebagai negarawan yang baik. Jadi pendidikannya itu kita harapkan dalam konteks ini kalau ditanya apa pendidikan yang ingin dikembangkan oleh IJMI, pendidikan, terutama pendidikan akhlakul karimah. Ada yang menamakan pendidikan karakter, tapi kami menamakan pendidikan akhlakul karimah. Jadi pendidikan itu tidak bisa melepas, imtak dan iptek itu merupakan satu kesatuan. Seperti the two sides of the same coin. Jadi program pertama apapun namanya, itu kita sangat menekankan program pendidikan. Dengan program yang kedua yang kita tekankan sekali ada pemberdayaan ekonomi umat. Kalau ditanyakan bagaimana pemberdayaan ekonomi umat yang ingin dikembangkan oleh IJMI, tidak boleh keluar daripada konstitusi. Konstitusi kita sudah jelas-jelas sebagai salah satu konstitusi di negara kita, mungkin kita satu-satunya negara yang memiliki konstitusi tentang keadilan sosial.
Jadi Undang-Undang Dasar 45 secara lengkap telah menceritakan tentang sistem ekonomi. Bahkan itu dapat kita katakan sistem syariah yang sekarang ini berkembang itu sudah tercakup prinsip-prinsip dasarnya dalam Undang-Undang Dasar 45. Baik pasal 27, pasal 33 maupun pasal 24. Jadi kalau dipertanyakan konsep ekonomi yang bagaimanakah yang diinginkan oleh ISMI adalah konsep ekonomi yang kembali kepada Undang-Undang Dasar atau kembali kepada amanah Undang-Undang Dasar 1945. Itu program yang kedua, mengenai ekonomi. Jadi kita tidak menamakan ekonomi, tapi ekonomi yang berbasis kepada Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah program pembinaan kader. Kader bangsa ini penting sekali kita rasakan, karena kita rasakan sampai sekarang apapun bangsa ini ke depan ditentukan oleh kualitas kader-kader bangsa. Dalam kader bangsa ini konkretnya apa? Kita harus bisa mencetak negarawan-negarawan, karena sekarang ini praktis tidak ada negarawan. Politician banyak, tapi negarawan hampir nggak ada. Jadi kita harus mencetak negarawan-negarawan yang baik ke depan ini untuk bisa membawa bangsa ini ke depan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah program yang disebut dalam rangka membuat tali-tali silaturahmi atau tali-tali jaringan antara beberapa ormas-ormas Islam, baik itu lembaga maupun ini, agar Islam, ormas-ormas maupun kelompok-kelompok Islam ini tidak tercerai-berai dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Dan demikian ke depan ini fungsi dari ISMI bagaimana menggabungkan atau bagaimana mempertemukan kekuatan-kekuatan umat ini sehingga kita bisa